Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat. Hai anak-anak, apa kabar? Bapak berharap kalian sehat selalu dan mengikuti pembelajaran hari ini dengan ceria. Setelah tadi kalian mengisi absen melalui Google Form di grup WhatsApp, jangan lupa sebelum belajar berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat-surat hafalan, surat Al-Fil, surat Al-Humazah, dan surat Al-Asr. Juga doa-doa. Doa keluar rumah, doa masuk rumah, dan doa naik kendaraan. Bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Materi perubahan wujud benda menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Buka buku tema 3 halaman 22 sampai halaman 23. Ayo mengamati. Bacalah wacana di bawah ini. Kertas di sekitar kita. Benda terbuat dari kertas. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain, tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Perhatikan benda-benda di sekitarmu. Tuliskan nama benda yang terbuat dari kertas. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Benda yang terbuat dari kertas adalah buku tulis, tisu, kardus, dan koran. Buka buku tema 3 halaman 24 sampai halaman 25. Ayo berdiskusi. Sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas,
berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. Waktu yang luar biasa. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas? Udin dan teman-temannya berpendapat tentang menghemat kertas. Bacalah pendapat berikut. Setiap tahun ajaran baru, aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang aku akan menggunakan buku lama. Buku lama yang halamannya belum terpakai. Jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya. Kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan, misalnya menggunakan kertas di dua sisinya. Dengan demikian, tidak menghabiskan kertas banyak. Saya sendiri tidak dapat menghemat kertas sebanyak 1 ton. Akan tetapi, bila setiap orang melakukan penghematan, pasti berton-ton kertas dapat dihemat. Asik bukan? Diskusikan secara berkelompok. Apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat kertas? Tuliskan hasil diskusi kelompokmu. Perhatikan penggunaan huruf besar dan tanda baca yang tepat. Kerjakan di buku tugas ya. Tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Pertama, tidak membuang-buang kertas. Kedua, menggunakan kertas seperlunya. Ketiga, menggunakan kertas dua sisi. Keempat, memakai kertas yang masih bisa digunakan. Kelima, menggunakan kertas daur ulang. Keenam, menggunakan buku tulis lama yang halamannya belum terpakai. Buka buku tema 3, halaman 26 sampai halaman 27. Ayo membaca. Kamu telah membaca wacana di atas, wacana tentang kertas di sekitar kita. Carilah arti kata berikut dengan tepat. Kamu dapat bertanya kepada gurumu. Kamu juga dapat mencari di kamus bahasa Indonesia. Kerjakan di buku tugas ya. Tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Selulosa polisakarida yang dihasilkan oleh stoplasma sel tanaman yang membentuk dinding sel. Lunak, sesuatu yang lembut dan empuk. Molekul, bagian terkecil senyawa yang terbentuk dari kumpulan atom yang terikat secara kimia. Ampas, sisa barang yang telah diambil sarinya atau patinya. Pulp, campuran bahan selulosa seperti kayu, kertas, kain bekas yang dilumatkan dan dimasukkan ke dalam air untuk membuat kertas bubur kertas. Pipi, sesuatu yang tipis, rata, menyerap masuk ke dalam melalui liang renik, terutama tentang barang cair. Kardus, kertas tebal atau kertas karton berbentuk box, biasanya digunakan untuk tempat menyimpan benda, agar benda tersebut menjadi aman di dalamnya. Serat, sel atau jaringan serupa benang atau pita panjang berasal dari hewan atau tumbuhan. Ulat, batang pisang, daun nanas, kulit kayu, dan sebagainya digunakan untuk membuat kertas, tekstil, dan sikat. Menggiling, melumatkan atau memipihkan sesuatu dengan anak batu giling dan batu giling. Buatlah kalimat dengan menggunakan kosakata di atas. Kerjakan di buku tugas ya. Tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa.
Pertama, selulosa. Benang rayon terbuat dari selulosa. Kedua, lunak. Serat sutra diperoleh dari kepompong yang dipanaskan dan setelah lunak dijadikan benang sutra. Ketiga, molekul. Bubur kertas digiling hingga molekul air yang tersisa hanya sedikit sekali. Keempat, ampas. Kertas tersebut terbuat dari ampas tebu dan sekam padi. Kelima, pulp. Bubur kertas atas pulp diolah menjadi gulungan-gulungan kertas. SBDP, Seni Budaya dan Prakarya, KD 3.2 dan 4.2, penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Materi, bentuk dan variasi pola irama dalam lagu. Buka buku tema 3 halaman 27 sampai halaman 28. Ayo bernyanyi. Kertas dapat digunakan untuk menulis. Apakah kertas juga dapat digunakan untuk membuat alat musik? Ternyata tidak dapat. Mengapa? Karena alat musik sebagian besar terbuat dari kayu berpadu dengan kulit hewan. Contohnya antara lain gendang. Cara memainkannya dengan dipukul. Kamu dapat bernyanyi diiringi gendang atau dengan bertepuk tangan. Bentuklah kelompok terdiri atas 4 atau 6 orang siswa. Setiap kelompok memilih 2 jenis benda yang dapat menghasilkan bunyi-bunyian. Berlatihlah untuk mengiringi lagu teka-teki. Lagu ini telah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya. Setiap kelompok akan mendapatkan giliran untuk menampilkan kemampuannya. Setelah bergiliran, tampillah secara bersama-sama. Lakukan dengan percaya diri. Buka buku tema 3 halaman 29. Ayo berdiskusi. Bahan dasar kertas adalah kayu. Kayu berasal dari pohon. Perhatikan pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas. Perhatikan gambar di bawah ini. Pohon pinus. Pohon akasia. Pohon jati. Matematika KD 3.7 dan 4.7, penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Materi, hubungan antar satuan baku untuk panjang. Pohon manakah yang paling tinggi? Bagaimana caramu mengukur tinggi suatu pohon? Tinggi badanmu pasti berbeda dengan temanmu. Apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Alat ukur panjang benda bermacam-macam. Kamu sudah mengenal beragam alat ukur pada pembelajaran sebelumnya. Meteran roll. Meteran saku. Meteran pita. Jawablah pertanyaan berikut. Pertama, sebutkan satuan panjang yang telah kamu ketahui. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa.
kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Kedua, tuliskan alat ukur yang tepat untuk mengukur benda-benda berikut. Diskusikan bersama temanmu. Pada tabel tertera kolom nomor, kolom bagian yang diukur, dan kolom jenis alat ukur yang digunakan. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Nomor 1, bagian yang diukur, tinggi badanmu. Jenis alat ukur yang digunakan menggunakan meteran. Nomor 2, bagian yang diukur, panjang lingkar pinggang. Jenis alat ukur yang digunakan meteran pita. Nomor 3, bagian yang diukur, panjang meja di kelas. Jenis alat ukur yang digunakan mistar atau meteran. Nomor 4, bagian yang diukur, panjang lompatan teman kelompokmu. Jenis alat ukur yang digunakan meteran pita. Nomor 5, bagian yang diukur, lebar papan tulis di kelasmu. Jenis alat ukur yang digunakan meteran saku. Nomor 6, bagian yang diukur, panjang halaman sekolah. Jenis alat ukur yang digunakan meteran roll. Buka buku tema 3, halaman 31. Ayo mencoba. Kamu sudah berdiskusi tentang alat ukur yang tepat untuk mengukur sesuatu. Coba lakukan kegiatan berikut ini. Pertama, ukurlah tinggi badan 5 orang temanmu di kelas. Kedua, tuliskan hasilnya pada tabel di bawah ini. Gunakan satuan sentimeter dalam pengukuranmu. Pada tabel tertera kolom nomor, kolom nama teman, dan kolom tinggi. Satuan ukurnya sentimeter. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Nomor 1, nama teman Anissa. Tinggi 123 cm. Nomor 2, nama teman Cahaya. Tinggi 125 cm. Nomor 3, nama teman Raffi. Tinggi 124 cm. Nomor 4, nama teman Faiz. Tinggi 122 cm. Nomor 5, nama teman Zahra. Tinggi 126 cm. Nomor 3, urutkanlah hasil pengukuranmu. Mulailah dari yang terpendek hingga yang tertinggi. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa.
122 cm, 123 cm, 124 cm, 125 cm, dan 126 cm. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua bersama siswa melakukan gerakan hemat kertas di rumah. Caranya menggunakan kertas kedua sisinya pada saat menulis. Selain itu, menggunakan tisu seperlunya. Hal ini perlu bimbingan orang tua. Demikianlah pembelajaran hari ini. Bapak cukupkan. Semoga kamu dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Bapak berharap kerjakanlah dahulu tugas, setelah itu kalian bisa bermain bersama teman-teman dan keluarga di rumah. Sampai jumpa besok. Bapak berharap pembelajaran hari ini menyenangkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Salam sehat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.